Ya, berikutnya silakan. Boleh saya tanya? Ya. Ya, silakan Mbak. Dari Oke, mana? terima kasih. Kalau Pak Mardhani masih ada, saya pengen tanya pendapat tentang yang ditanyakan oleh Mbak yang dari New York tadi ya. Masih Mbak. Masih ya, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi Mbak tadi bilang, wow, waktu Floyd dibunuh dulu semuanya pada turun ke jalan. Gitu. Saya kemudian berpikir tentang bagaimana kita bisa turun ke jalan karena kita berantem sendiri. Artinya rakyat yang pecah belah, udah nggak satu kata lagi, gimana bisa turun ke jalan gitu. Dulu di setiap rezim yang lalu, rezim siapapun yang lalu, kalau ada korupsi, kalau ada hal yang buruk, kita satu suara rakyat. Kita bilang itu brengsek gitu ya. Itu dari mulai Pak Harto sampai Pak SBY. Sekarang ini enggak. Sekarang seperti tadi Mas Rocky bilang bahwa ada yang waras, ada yang enggak gitu. Ada yang jadi dibikin gila gitu. Ada kedangkalan-kedangkalan yang kita nggak masuk akal gitu, seperti itu. Jelas-jelas ada fakta atau jelas-jelas ada katakanlah ada ketidakadilan gitu ya. Itu rakyat bisa melihatnya dengan dua cara. Ya mungkin akibat buzzer dan sebagainya. Yang saya prihatinkan Pak Mardhani adalah keterbelahan rakyat yang luar biasa yang kita bisa lihat di medsos itu ngeri sekali. Buat saya itu pendidikan atau saya nggak tahu rakyat itu nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan seperti apa karena isinya cuma diajari mengumpat-umpat dan sebagainya. Jadi seperti itu. Bagaimana kalau Anda melihat tentang keterpecah belahan, ulama dipecah belah ya, kemudian rakyat dipecah belah juga. Karena ada ulama yang diajak pro ke sana, kemudian ada ulama yang mengkritisi seperti itu. Jadi seperti diadu-adu terus gitu. Nah, saya mau tanya Pak Mardhani, apakah betul bahwa di pemerintahan itu juga ada upaya dipecah belah juga gitu. Jadi gitu yang mau saya tanyakan dan concern saya adalah justru tentang kondisi rakyat yang dipecah belah, termasuk ulama dan mungkin pemerintahan sendiri gitu. Terima kasih. Yap. Kita jawab saya dulu nyambung ya. Gitu. Kita jawab dulu ya, Mas Samim ya. Gitu. Kita jawab dan Bung Mardhani, silakan. Halo, Bung Mardhani. Siap, Mas Hersu. Yang satunya mungkin dimatiin, Pak. HP satunya. Speakernya nggak jelas. Oke, saya Mas Kris tadi ya, yang pertama, yang kedua Mbak siapa tadi? Saya nggak terlalu dengar. Mbak Juwono, Baby Juwono. Surabaya ya Mbak ya? Mbak Baby. Ya betul, Baby. Juragan Petis. Waduh. Makasih. Tes Kupang. Untuk Mas Kris, saya komennya satu saja, Mas Kris, ya, bahwa saya banyak nya nih ya, karena where do I start? Begini, ketika ketika malam kian kelam, tanda fajar akan menyingkir. Saya harus sabar, tekun, berani, dan terus bekerja. Ya, karena saya yakin Gusti Allah ora sarek gitu lah. Ya, kalau kalkulasi politiknya Mas Hersu, Bung Rocky gitu lah. Kalau pakai akal rasional saya, pesimis itu sesuatu yang sangat wajar ya. Tetapi jangan pernah tidak yakin bahwa hal jazaul ihsan illal ihsan ya. Bahwa amal yang baik akan melahirkan hasil yang baik ya. Saya punya beberapa cerita
menarik tentang Pilkada 2020 kemarin gitu lah. Salah satu calon PKS itu di Padang, Bung Rocky juga ngasih endorse, Buya Mahyeldi ya. Nggak punya duit karena jujur tapi kerja keras. Ternyata masyarakat punya hati nurani dan menang gitu. Wow. Jadi there is no rocket science in winning election. Saya tetap yakin itu. Contoh sederhana waktu Pilkada DKI ya. Tentu banyak cerita nih, ada yang mengatakan Pilkada DKI pilkada paling buruk karena quote and unquote politik identitas, tetapi saya kebetulan sempat jadi ketua tim, kami betul-betul tekun merapikan barisan, membuat message kami ulang. Awalnya kita hasil survei itu, Mas Kris, kita pokoknya DKI itu urusannya tentang macet dan banjir, macet, banjir, macet, banjir. Tapi 2 minggu kita kampanye, nggak ada resonansi, nggak ada conversation. Kita bilang, what happened nih? Akhirnya kita buat FGD ulang, kita undang 3 kelompok, anak muda, emak-emak, ibu-ibu, sama pekerja kantoran. Ternyata dari situ kita ketemu, ya celetukan-celetukan mereka mengejutkan. Kata mereka, macet mah buat orang Bogor, buat orang Karawang, buat orang Tangerang yang ke Jakarta. Kita orang Jakarta, boro-boro macet, kerja juga enggak gitu. Banjir malah seneng mereka. Sama-sama blangsak, dia bilang. Blangsak tuh bahasa Betawi itu menderita. Biasanya orang kaya nggak pernah keluar, kalau banjir dia barengan sama kita. Jadi nggak nyambung tuh apa yang ada dalam hasil survei. Karena surveinya quote and unquote statistically, quantitatively oke kali ya, tapi dia tidak. FGD kami dapat. Akhirnya dari situ kita ketemu OKOC. OKOC itu rumit sebenarnya. One kecamatan, one center of entrepreneurship gitu. Akhirnya Sandi, bro, pokoknya ente dutanya, apapun pertanyaan jawabannya OKOC, pakai gestur yang tepat. Makanya coba lihat debat. OKOC, nyambung nggak nyambung? Tapi kita ingin memberikan bahwa every person, every kelurahan di Jakarta akan kayak Tamrin Sudirman karena punya OKOC. Gitu. Ternyata dengan kita melakukan kerja yang tekun, hasil surveinya 60% masyarakat tahu OKOC, tapi cuma 13% masyarakat tahu RPtra. Pak Ahok dalam 2 tahun luar biasa membuat 218 RPtra, ruang publik terpadu ramah anak. Kalau teman-teman tahu RPtra itu, tanah 400 sampai 800 meter dibebaskan, dibikin lapangan, dibikin sanggar, bisa TPA, bisa taman pembacaan Al-Quran, bisa buat sanggar tari, bisa buat olahraga, hangout. Ada 218 dalam 2 tahun. Ahok luar biasa. Eksekusinya luar biasa. Tapi karena tidak diangkat, orang tahu sedikit. Jadi pandangan saya, Mas Kris, saya tetap optimis. One day the sky will be shining bright gitu loh, dan kita harus siap selalu. Gitu. Nah, kalau Mbak Baby dikaitkan dengan kondisi sekarang, memang salah satu elemen utama itu mahasiswa, Mbak Baby, waktu baik 66, 74 ataupun 98. Sekarang kalau kita lihat mahasiswa kita luar biasa, semangatnya ada, tetapi diskursusnya tidak dalam gitu loh, sangat sedikit gitu loh. Nah, ini keberhasilan teman-teman dari belah sana memang melakukan penetrasi dan segala macamnya gitu. Mereka coba tapi sumber daya tidak ada, konektivitas. Salah satu biasanya mahasiswa itu sukses kalau alumninya ikut membantu, karena alumni ini punya sumber daya, pewarisan nilai, pewarisan pergerakan, aktivismenya dari sekarang sangat sedikit alumni yang mau turun ke kampus. Apalagi kampus-kampus sekarang sudah meng-cut off, tidak boleh ada alumni yang masuk. Kayak UI itu udah buat semuanya fakta integritas, nggak boleh, lucu gitu loh.
Nah, jadi buat saya segala hal boleh membuat kita pesimis, tapi saya tetap optimis bahwa setiap kerja baik hasilnya akan baik. Begitu Mas Hersu. Mas Hersu, info aja, kabar terbaru Habib Rizik udah dinaikkan di mobil tahanan. Oh, oke, jadi artinya ada penahanan ya? Ya, mungkin ke Makobrimob Walawal. Ya, kita tadinya berharap ada semacam sinyal-sinyal yang cukup baik, tapi mudah-mudahan saja eskalasinya tidak seperti yang kita perkirakan gitu ya. Jadi situasi masih bisa terkendali. Kita penting bersabar nih. Sekarang kembali lagi ke topik kita saat ini. Siap. Bung Rocky, silakan ditanggapi 2 pertanyaan tadi. Bung Rocky sudah ya? Unmute dulu Bung Rocky. Oh, di unmute. Ya, tadi soal apa ya, Pak Kris tadi ya, soal apa intinya tadi ya? Police brutality. Ya. Tentang abuse of power dan police brutality. Ya itu kan itu fakta yang memungkinkan kita untuk membaca kekacauan koordinasi intelijen. Kekacauan koordinasi intelijen ini paralel dengan keadaan blur di dalam istana. Saya hanya bisa tunjukkan analisisnya itu. Soal apa yang bisa dikonkretkan dengan analisis itu bukan urusan di sini, mungkin itu agak tricky untuk ucapin itu. Tapi saya kembali lagi bahwa kita sebetulnya ingin membayangkan Indonesia itu sebut aja jalan walaupun tertali-tali tapi tiba di 2024 itu. Lalu saya katakan saya pesimisme itu tuh. Karena analisis variabel-variabel sosial yang membatalkan niat baik kita untuk tiba di 2024. Jadi demi analisis itu maka saya katakan saya pesimis tiba di situ. Tapi kalau saya diminta optimis, oke saya akan katakan saya optimis bahwa Indonesia tidak akan tiba di 2024. Sama aja kan, hanya membalikan klaim. Saya optimis bahwa akan gagal itu. Karena soalnya sama, analisis dari variabel-variabel itu tuh. Tapi kalau PKS misalnya, saya optimis PKS akan tumbuh. Karena ada variabel pilkada hari ini, di mana PKS itu 50% lebih pilkada di 260 pemilihan pemerintah daerah, PKS itu menang. Jadi keterangannya kenapa PKS bisa menang. Saya ucapin selamat dulu pada Mardhani dan PKS. Jadi pilkada hari ini adalah milik PKS. PKS sapuh di atas 50% semua. Jadi ada berapa? 100, 260, 130 sekian kepala daerah baru. Kenapa dia menang? Padahal dia partai kecil. Karena dia beroposisi. Jadi faktor kontras moral itu yang nantinya akan dipakai oleh publik untuk mengevaluasi kekuasaan hari ini. Dan hasil evaluasinya pasti menginginkan agar supaya kekuasaan ini tidak berlanjut sampai 2024. Kan itu maksud oposisi kan. Walaupun diucapkan dengan halus oleh Mardhani, optimis bangsa, iya, tapi oposisi selalu berpikir untuk apa kalau faktor-faktor sosiologi tersedia, dan itu menunjukkan bahwa jalan lurusnya itu akan terhalang nanti oleh kesalahan kebijakan, oleh arogansi, oleh kekacauan intelijen, oleh saling amputasi di istana. Dan itu bisa terjadi sebelum 2024. Jadi pesimisme itu bukan karena mental, tetapi karena kalkulasi akademis. Maka kita katakan saya pesimis akan tiba di 2024. Kecuali ada semacam perubahan drastis dalam kekuasaan. Dan itu nggak mungkin terjadi. Karena untuk menghasilkan perubahan drastis, mesti ada kepemimpinan yang juga drastis berubah. Dan kita periksa dalam 1 tahun pertama, konsistensinya ada, yaitu korupsi. Sehingga 2 menteri akhirnya dicopot dicocol oleh KPK. Kan itu pertanda pertama kan, bahwa koordinasi integritas memang tidak lahir dari situ. Jadi sekali lagi saya anggap bahwa
FPI berubah, tapi cara kekuasaan memandang FPI berbeda. Saya dulu bertentangan, bahkan berkelahi dengan FPI, karena menganggap ini kumpulan preman apa. Munarman itu teman baik saya tuh, dan saya terangkan pada dia. Sekarang kita lihat bahwa FPI berubah tuh. Tapi orang tetap melihat, kekuasaan tetap melihat Habib Rizik nggak berubah. Lalu FPI berubah secara kultural, berubah secara politik, berubah secara ideologis. Yang nggak berubah adalah keinginan dia untuk terus mengucapkan politik yang berbasis pada moral. Itu yang memang nggak mesti berubah tuh. PKS juga berubah. Spektrumnya jadi lebar. Netizen masuk di situ tuh. Millennials masuk di situ tuh. Diksi-diksi yang dulu dianggap bahwa PKS itu Islam kanan, bahwa PKS itu eksklusif, sekarang tidak begitu. Orientasi seksual itu urusan pribadi, bukan urusan negara. Segala macam soal yang menyangkut keyakinan itu juga urusan pribadi, bukan urusan negara tuh. Tetapi sebagai partai Islam tentu ada identitas yang mesti diucapkan. Jelas itu, yaitu posisi ideologisnya. Tetapi konsep politiknya kan berubah. Bahkan benderanya, logonya berubah. Jadi sangat muda itu. Merahnya tuh merah ceria tuh. Gabungan mendekati warna matahari itu. Jadi kita melihat potensi perubahan ada di dalam partai-partai yang berintegritas, tapi cara melihat politik oleh pemerintah itu tetap dengan mata yang sama dan otak yang sama tuh. Nah, itu yang membuat saya bikin analisis bahwa saya optimis bahwa kekuasaan ini tidak akan berlanjut sampai 2024. Jadi hanya semata-mata karena kalkulasi ini, bukan karena ingin menjatuhkan presiden, bukan. Seluruh kebijakan presiden itu yang akan mempercepat terputusnya jalan ke arah 2024. Kan itu soalnya kan. Nah, sekarang ada Habib Rizik masuk dalam tahanan. Itu kita udah bisa kalkulasi dari awal. Karena pasti Habib Rizik mesti ditahan. Gitu. Kalau nggak ada poin kasus kilometer 50 nggak ada poin kalau Habib Rizik nggak ditahan. Kasus Petamburan nggak ada poin. Jadi memang target itu harus dipenuhi itu. Nah, cara memenuhi itu yang akan diingat oleh rakyat itu bahwa presiden tidak bicara apa-apa karena dia sibuk untuk merayakan kemenangan dua keluarganya itu. Sementara soal Habib Rizik itu dianggap sebagai hal yang bisa di-skip dari agenda politik bangsa. Padahal publik justru menyaksikan prosesi Habib Rizik ini sebagai teguran bagi kekuasaan. Itu yang tidak didengar oleh presiden karena beliau tidak ingin ditegur. Ya, oke, ini kita sudah mendekati tengah malam di Jakarta, sudah pukul 23.26. Saya kira teman-teman di Australia sudah after midnight ini ya. Dan saya kira gimana Mas Tata, kita closing statement dengan dua narasumber ini? Atau masih kita tampung 1-2 pertanyaan lagi? Saya kira kita mungkin ada 3 pertanyaan, tapi saat ini Mas Hamim kan sudah bertanya tadi. Belum ini, tapi berbeda topiknya. Cak Sola sama Mbak Benesia ini dari New York kalau nggak salah, dan Cak Sola dari San Francisco. Mungkin dikasih kesempatan dulu buat 2 orang, terus kita tutup. Mas Hamim mungkin beda ini, tapi coba nanti kalau lihat waktunya, masih sudah setengah 12 malam ini, maaf. Ya, saya kira oke. Nanti kita Mbak Benesia dulu ya, Mbak Benesia dulu mungkin ya. Ya, silakan. Saya Benesia dari New York. Mau bertanya, operasi intelijen terhadap Habib Rizik di Saudi itu sangat mempengaruhi kekhawatiran saya yang berada di luar negeri. Jadi bukan tidak mungkin kita yang vokal di luar negeri itu pun akan diberlakukan sama dengan Habib Rizik. Jadi apakah mohon sebagai anggota DPR di Komisi 2, saya sebetulnya untuk Komisi 3 mungkin tepatnya, tapi nggak ada Komisi 3 di sini. Jadi mohon Bapak Mardhani ya, itu untuk direview kembali apa keberadaan dari Polri di tiap-tiap di kedutaan di luar negeri, apakah masih perlu
Tadi bilang ada hubungannya akan di Adhan. Adhan itu kan dari dulu itu nggak ada Polri, selalu TNI, karena itu kan hubungannya dengan fungsi pertahanan kedaulatan, gangguan dari luar negeri. Polri kan dalam negeri, nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi mohon untuk direview kembali keberadaan Polri ini karena sangat menteror kita yang ada di luar negeri untuk vokal, tidak ada lagi freedom of speech. Mereka bisa menjangkau, bahkan mereka bisa menjangkau online kita. Saya sudah 3 kali lebih di blog Facebook saya. Padahal saya kan bukan di Indonesia. Di sini dijamin hak-hak untuk kebebasan berkumpul, berbicara. Tapi mereka udah menjangkau jauh ternyata. Saya bisa merasakan itu. Nah, bukti bahwa operasi intelijen Polri ini udah sampai ke luar negeri, ini sangat mengkhawatirkan dan tidak nyaman. Saya merasa tidak nyaman. Jadi mohon untuk direview kembali apakah perlu itu. Selain itu biayanya di luar negeri, biaya hidup di luar negeri kan sangat mahal ya, apalagi di New York. Apa jabatannya, apa nama jabatannya, dan kalau perlu kita tahu daftar nama-nama Polri yang ada di luar negeri itu, jadi kita perlu berhati-hati sama dia. Apa perlu kita lapor FBI kalau perlu. Gitu saja kekhawatiran saya selama ini, mohon diperhatikan gitu aja. Terima kasih, Pak. Iya, ini lebih pada himbauan ya. Silakan Cak Solah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya coba bertanya dari poin-poin yang sudah saya bisa ambil dari para narasumber. Jadi satu tadi poin yang paling penting adalah gap. Sekarang ini rupanya ada pihak yang sengaja memang comfortable dengan adanya gap seperti ini. Tapi kadang-kadang saya berpikir ini antara gap yang memang diciptakan atau silo mentality dari kita-kita ini semua. Itu kadang masih jadi pertanyaan juga. Saya sih lebih yakin pada problem bangsa ini masih pada silo mentality. Jadi, dan bahkan saya sih udah rajin ya ngelihat peta politik yang ada di Indonesia ini. Tapi masih sampai sekarang itu masih nggak jelas bagi saya mapping kekuatan atau potensial yang ada di Indonesia ini seperti apa. Tadi saya sekilas ada lihat meme 4 geng ala Refli Harun kalau nggak salah ya. Itu mungkin dari Bang Refli sendiri, tapi saya sih berharap kalau ada guru bangsa ini mau mencoba ngambil inisiatif untuk mencairkan suasana seperti ini, karena nggak mungkin kalau semuanya dengan mentality silo mentality, artinya berpikir sendiri-sendiri akan bisa menyelesaikan masalah yang ada di bangsa ini. Jadi saya berharap sih ada inisiatif yang bisa dituangkan dalam bentuk program untuk masing-masing kekuatan ini saling menghargai dan berkolaborasi untuk menyelesaikan problem bangsa ini. Jadi saya yakin yang evil power yang ada di pusat itu sebenarnya hanya memanfaatkan situasi saja. Dan justru anak bangsa ini yang punya ownership dengan mau selesai apa enggak problem bangsa ini, seharusnya punya inisiatif untuk saling berkolaborasi. Itu aja sih pendapat saya. Jadi kalau ada yang bisa ngasih masukan bahwa mapping kekuatan yang ada di bangsa ini, apakah benar-benar sudah terpusat pada satu kekuatan yang bersifat evil, atau masih bisa diperbaiki lagi.
Itu yang mungkin kita harus pikirkan bersama. Itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang sudah pukul 23.35, tapi tadi Cak Amim mau nanya, Mas Amim mau nanya, kalau boleh langsung ke pertanyaannya ya, Cak Amim ya. Terima kasih, Nggih. Sebenarnya ada 2 pertanyaan ya, karena saya sendiri pernah dapat kesempatan riset di Indramayu yang tadi disinggung oleh Bung Rocky tadi. Tapi intinya bahwa karena di Indramayu itu memang ada warung doyong gitu. Terus kemudian sampai sekarang pun nggak akan jejak, dan itu saya kira prioritas pembangunan, karena tidak hanya pada Jokowi tapi SBY yang menterinya kelautan Mbak Susi sama Rohmin Dowli aja masih tidak dilirik. Tapi inti yang kedua adalah gini, tentang kasus tol ini ya, saya kira masalah hak sipil human rights sudah diratifikasi di Indonesia sudah lama ya, dan apalagi alhamdulillah Komnas HAM, Amnesty Internasional, dan bahkan Majelis Hukum dan HAM pimpinan pusat Muhammadiyah juga konferensi pers untuk memohon dan menuntut supaya ada tindakan dari penguasa. Tapi sampai sekarang kok responsinya nggak peka gitu. Nah ini juga untuk Kang Mardhani ya. Apakah di internal kekuasaan itu saking dableknya, atau kata orang Jawa Timur opok-opok gitu, sehingga sampai hari ini nggak ada respon. Saya kira itu aja untuk Rocky dan Kang Mardhani. Ya, silakan Bung Mardhani langsung sekalian closing statement dan sambung dengan Bung Rocky Gerung. Terima kasih Mas Hersu. Cak Hamim, saya tuh sudah teriak di banyak tempat ya, kayak 2 menteri Jokowi tertangkap, saya bilang Presiden harus minta maaf karena keduanya itu diangkat oleh Presiden, dan itu membuktikan Presiden tidak mampu menjaga arahannya agar para menteri tidak korupsi. Ya. Terus saya bilang 1 nyawa hilang saja itu tanggung jawab Presiden, karena ketika disumpahnya Presiden itu punya kewajiban menjalankan konstitusi, dan di pembukaan ada 4 tugas utama negara: melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan dunia, dan seterusnya ya. Tapi etiknya adalah ya, nyawa itu 1 nyawa itu mahal, apalagi 6 komen lah gitu loh. Besoknya kan kemarin tuh tanggal 10 hari hak asasi, tidak ada 1 komen pun gitu. Jadi buat saya ya memang tidak dianggap gitu, dan kita harus selalu teriak gitu loh. Yang nyinyir kepada pernyataan saya banyak, apa-apa Presiden terus yang salah. Ya saya bilang memang, saya lihat Barack Obama, saya lihat diskusi Michelle Obama, dia bilang ya Barack memang kompas moral gitu. Apa yang Barack lakukan kita harus set up high standard gitu. Amerika yang sekuler aja seperti itu, apalagi kita yang mengaku religius gitu kan. Jadi overall Mas Hersu, fa'akidu kaida ya, kata Allah SWT. Tipu daya mereka itu lemah. Rezim ini lemah. Mereka yang berpegang tidak pada kebenaran itu lemah. Mereka membangun istana pasir. Kitanya berani atau tidak? Karena itu lagi-lagi beranilah terus berpegang dan memperjuangkan kebenaran. Dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Hatta kalau kita, kalau bahasanya kalau ada 1000 orang pejuang kebenaran, kita harus salah satunya. Kalau ada 100, kita salah. Kalau ada 10, kita salah. Kalau ada 1, kitalah 1 orang itu. Mudah-mudahan FTA punya semangat seperti itu. Matur nuwun, nyuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rocky, langsung sekalian closing statement. Oke, selalu kita berharap ada semacam hentakan pada kekuasaan. Tapi kita mesti bedakan antara berharap, merencanakan,
dan menyembunyikan harapan itu. Kadang-kadang kita seharusnya menyembunyikan harapan itu supaya terlihat seolah-olah baik, tapi kemudian ada gempa kecil lalu berantakan. Sama seperti orang kaget. Mengapa Gibran terpilih? Mengapa Bobby terpilih? Gitu. Orang mungkin menganggap bahwa ya udahlah sekalian aja kita beri suara supaya kedunguan itu eksplisit dipertontonkan. Atau orang menganggap bahwa ya udah biarkan aja para pendukungnya aja yang datang ke TPS. Kita golput aja, nggak usah datang. Jadi itu semua variabel yang masih tersembunyi, yang ingin kita uji di dalam beberapa kasus konkret hari-hari ini. Nah, kalau kita bayangkan bahwa potensi chaos itu bisa terjadi, kita mesti hitung setelah itu apa yang mesti dilakukan. Sama seperti ketika sekutu Amerika memimpin upaya untuk menghentikan Nazisme di Eropa dengan satu keputusan, yaitu meluluhlantakkan Eropa, menghancurkan Eropa yang disebut sebagai Eisenhower Plan itu. Jadi Eropa harus dihancurkan supaya ada pembangunan baru di situ tuh, yang disebut Marshall Plan. Jadi waktu Amerika memutuskan menghancurkan Eropa, sekaligus dia tahu apa yang mesti dikerjakan setelah hancur. Setelah Eisenhower Plan menghancurkan, ada Marshall Plan, itu membangun ulang. Kita mungkin membayangkan itu, dan FTA bisa jadi semacam komposer untuk menghasilkan partitur baru, nada-nada baru, yang membuat semua orang percaya bahwa di luar sana FTA ada pikiran yang sedang disusun. Sebut aja semacam Indonesia atau FTA kind of Marshall Plan. Tapi sekali lagi, keutuhan kita untuk menjaga bangsa ini, pemerintah biarkan aja kalau mau berakhir, tapi bangsa ini tidak boleh berakhir. Nah, dalam rangka itu, FTA diminta untuk menghubungkan pusat-pusat pikiran itu agar supaya terjadi perselisihan pikiran yang argumentatif. Jadi fanatisme harus juga dihentikan, favoritisme juga harus berhenti, supaya ada peluang untuk menghasilkan percakapan, peradaban demi sebuah Indonesia baru. Saya kira itu poin malam ini. Terima kasih, Hersu dan teman-teman. Interesting. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Syera dan Bung Rocky Gerung yang bertahan sampai akhir. Tadi juga kita ucapkan terima kasih Bung Fahri Hamzah yang di tengah kesibukannya menyempatkan diri bergabung bersama kita. Tapi Bung Fadlizon ini sampai detik terakhir tidak bisa kita kontak. Tapi kita pahami posisinya beliau karena kita tahu dalam hiruk pikuk ini beliau menjadi salah satu orang yang berdiri di front terdepan dalam kasus Habib Rizik Syihab. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dari berbagai benua, dari 5 benua dan juga teman-teman Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur. Memang kita terpaksa mengakhiri tahun 2020 ini dengan situasi yang menyesakkan. COVID masih terus berlangsung, kita tidak tahu kapan berakhir, ekonomi memburuk, dan yang paling menyedihkan tentu saja situasi politik di Indonesia yang saya sebut sebagai menghadapi jalan buntu. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan tahun 2021 situasinya jauh lebih baik dan kita selalu percaya ada nyala, ada lilin di ujung terowongan. Dan sebagai umat beragama putus berharap dan berdoa. Saya Hirs Munarif mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hersu sudah menjadi Pak pemandu acara ini. Juga terima kasih kepada Pak Fahri yang saya coba hubungin, ternyata beliau tetap nggak bisa masuk karena masih dalam meeting. Dan tentunya ke Pak Mardhani Alisera, like always, thank you very much. Kelihatannya nih tadi nih PKS speakernya makin kencang nih, kayaknya banyak yang makin lean ke PKS nih kelihatannya Mas Hersu. Yep. Kemudian Bung Rocky Gerung, Bung Rocky udah ditunggu di Amerika nih, kita akan merayakan 1 tahun FTA bulan Februari, Bung Rocky. So you better be ready. You gonna come to Amerika lagi. This time kita habis diskusi, maybe we can climb Mount Helen di wow. Dekat New York. Okay.
Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang lain, Pak Fadli. Saya kira dari CSP-nya tetap mengatakan belum siap. Tidak disampaikan di mana, tapi saya berpikir mungkin beliau ada di daerah sekitar pemeriksaan Habib Rizik. Ya. Jadi beliau nggak bisa gabung. Jadi terima kasih sekali lagi semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi suatu referensi buat kita dalam berpikir, dalam berargumentasi, dalam memikirkan masa depan bangsa kita, kemana arahnya, karena kita mendapatkan masukan dari pakar-pakar yang cukup menarik dan cukup benefit ya malam ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.